Perempuan kalau kurangan duit itu tuh wak. Apa Oh, artinya? berarti menganggap semua perempuan seperti itu dong? Kebanyakan yang udah nggak usah mungkir lah. Kita kan udah sama-sama itu. Itu mungkin Anak saya perhatiin bener-bener, cuman saya belum bisa jadi kepala keluarga yang bener. Itu aja satu kurangnya. Masih pintaran bini saya daripada saya. Malah saya yang diajarin bini saya. tapi itu kan salah satu seorang lelaki yang bisa disebut bukan siaga. Siagalah. Siaga itu kan Pokoknya sebenarnya sewaktu-waktu bini saya membutuhkan, saya bes nggak itu. bisa. Siaga itu siap antar jaga kapan waktunya, kapan dibutuhkannya. Nah kalau tiba-tiba situ lagi ngebor di sini terus itu minta tolong, minta apa-ngapain kan situ masih di sini, belum tentu langsung di sana. Tapi namanya cinta itu kan, cinta ini ya, Iya. itu enggak, kalau nggak ada materi itu kayak masakan kurang Apaan? Masak. bumbu. Udah yakin itu. Kalau udah kumpul tiap hari, aduh kondangan ada aja. Belum. Jadi antara cinta sama kebutuhan itu Harus apa? 11-12. Tapi Setengah-setengah. persentasenya gedean mana? Materi Sama. apa harus imbang gitu? Seimbang. Nggak bisa di itulah, ibaratnya diremehin itu. Jadi nanti kalau satu saat kejadian seperti ini, ente udah mau masuk surga nih. Terus ada kejadian di suatu saat, ada kejadian di rumah, anak lagi posisi Sakit, bukan sakit, membutuhkan perhatian di rumah, entah itu dia dalam kegalauan anak muda, butuh masukan, butuh bimbingan, arahan. butuh arahan. Itu bisa ketika nanti malaikat nanya, ini kok lu pas anak lu butuh bimbingan, butuh ini kok nggak ada, bagaimana caranya? Udah pabrik dulu yang Lah kan yang ditanya situ kenapa saya yang jawab? Tahu lah. Kan saya deket terus. ntar dulu calon. Kan kita sama-sama udah ibaratnya udah pengalaman berapa tahun kayak gitu. Malah udah lamaan bang daripada saya. Jadi kayak tukar pengalaman loh itu. Tapi kan nggak mau disamain, saya kronologisnya beda jauh mas itu. Iya, orang situ orang. Karena ini Tapi pasti saya jauh, alasan Pak. situ, ya saya bela-belain begini karena nggak ketemu anak istri, karena nuntut apa, kebutuhan biaya hidup lah, materi lah bahasanya kan, bener kan? Ya sebenarnya sih kalau dipikir-pikir situ udah, kalau di kampung sebenarnya materi pasti kecukupan ya. Lah nggak mesti gimana, nggak mesti gimana. Saya ibaratnya saya sawahnya itu di Jakarta. Nah, bini saya itu ibaratnya pisah antara saya sama istri saya itu ada alasannya, atau ngurusin mertua. Nah, itu satu. Justru itu kalau saya ngalahin. sampean ke sono lagi lebih Bagus lebih lagi. bagus lagi. Lebih sempurna. Iya. Tapi kan sawahnya di sini, Jang Reja. Nah, terus bini saya juga nerima. Begitu. Perempuan kalau kurangan duit itu tuh wak. Apa Oh, berarti artinya? berarti menganggap semua perempuan seperti itu dong? Kebanyakan yang udah nggak usah mungkir lah. Kita kan udah sama-sama itu. Itu mungkin cara berpikirnya dia seperti itu, yang berkira kan mungkin beda kalian.
nggak harus dengan uang kan. Iya, kasih sayang nggak perlu Sayang. uang. Ya itu Saya belain nih, saya belain sama aja udah, lu bisa sama aja kalau gue bilang lu mutusin sesuatu hal yang belum pernah lu coba, tapi udah wah gue sawahnya di sini, padahal belum tentu juga sawah itu di sini. Bisa jadi kalau pas lu ketika pergi ke sana, bisa jadi sawahnya itu dibalikin lagi ke sana. Itu kan cuma karena faktor keyakinan sebenarnya. Hartanya banyak saya. Udah satu tuntutan pendidikan keluarga, istri saya harus ngurusin berdua. Keduanya masalah pendidikan itu saya nomor satu ini tuh di kampung loh. Pendidikan agama, pendidikan ini jauh ya, oh, jauh banget. Ya, iya, maksud saya itu kenapa situ nggak berdiam di kampung gitu? Kenapa mesti di Jakarta? Saya belum siap. Belum Saya siap. harus ngumpulin modal dulu. Karena ini saya udah capek-capek ya nyari Itu sama aja persepsi. sawah. Dan Itu dulu itu bisa saya bantah. Ya kalau bahasanya situ bilang belum siap, ya kapan siapnya situ kalau ngomongin ke saya? Kalau udah nyebur sekalian. iya. Ini kan Iya. saya udah ini, ibaratnya udah capek-capek nyari dari dulu itu. Sedikit-sedikit udah dapat, dilepas lagi, bro, alah, udah enggak. Ibaratnya nyari dapat kesempatannya udah ini malah ditinggalin, salah besar udah. Salah. Ya Jadi kalau kayak istri itu satu di rumah ngurusin anak, Ya. Saya ngurus paham anak jadinya. dari pendidikannya, dari apa? Ya karena kalau laki-laki semua nggak bisa, laki-laki harus, ya maksudnya separuh-separuh kayak gitu. Nggak bisa begitu. Sekarang gini bos, yang pengen anak kan bukan perempuan doang, bukan laki-laki doang. Ngurusin anak, ngurusin itu ya mesti bareng-bareng. Iya. Sekarang gue tanya sama lo, Ya tanggung jawabnya. bukan tanggung jawab nih. Ini pertanyaan yang semua orang pasti jawabannya sama. Harusnya ya. Iya. Lu pertama nikah yang dipengenin apa? Ya, Kentu. anak. Hah? Anak. Anak kan? Iya. Iya. Terus Sama-sama pengen anak. Ketika anak lahir, ya harusnya sama-sama untuk biaya materinya, biaya kasih sayangnya, dua-duanya harus dapat. Harusnya. tapi namanya anak Jangan saya. dipisah-pisahin. Loh, Anak ini saya laki, dicondong ke saya loh, laki urusannya nyari duit, perempuan urusannya ngurusin anak. Nah, itu nggak bisa itu. Nggak bisa. Menurut gua sih. Tapi kasih saya nggak perlu kita ketemu sih. Anak saya itu ya dua-duanya deketan sama saya daripada sama istri saya, karena cara didiknya juga beda. Kalau saya cara didiknya itu dirangkul kayak teman biasa kayak gitu. Kalau perempuan kan kakak dulu, ngomel-ngomel dulu, cerewet kalau perempuan. Ya mulutnya dua. Sampai ngomong anak saya cuma ngomong, Mulutnya kan dua dia. saya kalau punya istri nggak mau kayak ibunya, males. Kuping saya itu blebek, ngomongnya blebek itu apa? Udah. Blebek ya. Ya kembali lagi ke. Kalau sama saya bisa panggil, halo bro, gitu. Kalau sama saya itu loh. Tapi itu Terbuka banget itu, jangan tapi- saya malah. jawaban itu bentuk pembelaan dia aja apa gimana, Cang? Ya sebenarnya sih salah satu bentuk pembelaan itu sebenarnya. Pembelaan. Dong itu real kok pembelaan dari mana? Iya bentuk pembelaan. Keadaan. Pembelaan dalam keadaannya dia. Sebenarnya kan kalau misalnya mau idealnya kan bisa aja dia nggak ninggalin. Masalah saya pengalaman ini ya, itu belum pernah jalanin.
Kalau saya kan udah pernah jalan nih. Dari kecil itu saya nggak pernah di boro-boro. Bapak saya kok lihat saya itu nggak pernah. Jadi umur 9 bulan belum lahir aja udah tinggalin nama bapak saya. Makanya saya nggak mau kayak yang itu. Ya berarti kalau nggak mau tinggalin harusnya tungguin dong Iya. anaknya. Salah ya. Jadi laki-laki itu cuman enaknya doang. Gak mau tanggung jawab. Nanti kalau sampean anak sampean itu nanti ngomong begitu marah nggak? Hah? Anak? Udah pernah saya ngomongin kayak gitu. Enggak, anak gitu atau ngomong begitu. Laki-laki bapak saya bisa nyari duit doang. Marah Oh, nggak saya gitu? jejak ngapain sih? Saya capek-capek keringet Marah ya? malam-malam marah. Dan saya dia pada tidur ngorok. Saya masih kereketan di plafon nyari duit buat dia. Loh kok saya anak pudel sendiri yang saya gedein, saya ngasih makan. Loh, emang situ yang gedean dikasih makan? Siapa sih yang orang saya tiap minggu nih? Dia itu kan cuma makan. titipan doang, bos. Ya ibaratnya itu Iya nama titipan loh, dikasih titipan. karena rezeki beda loh itu. Iya dikasih Dalam titipan artinya. ya cuma perantara doang sampean itu. Ya iya. Bukan dia sampean. Iya. Makanya kayak gitu. Itu sebenarnya. Jadi gimana, Wak? Kalau menurut Wak ini Sama sebenarnya sih dia harusnya kita sih paham sih sebenarnya bos nunjuknya ini. jangan ke saya Iya. loh, semua aja. Bos ini kondisinya seperti ini kita paham lah. Yang Dia kan keluarga ini satu ini. dia kan masih Dia nggak bisa komen ke sini. masih Karena belum ada dia- keraguan untuk ninggalin Anak, istri. apa sawahnya di Jakarta. Oh, Iya. Sebenarnya kan harusnya nggak nggak harus kalau aja. nggak ragu pasti bisa. Tapi karena ragu ya keraguan itu emang setiap manusia punya keraguannya masing-masing. Ya kan? Setiap manusia pasti punya keraguannya masing-masing. Itu mertua saya seneng banget. Kalau sembahyang itu doanya, moga-moga itu mantu saya itu rezekinya banyak. Ya, karena ngurusin. Lah anak-anak yang lain boro-boro ngurusin. Nih punya sakit. Moga-moga cepet sembuh itu doang. Kalau saya kan ya udah doain biar cepet sembuh, duitnya keluar, dianterin. Kalau saya bedanya Ya bagus. itulah. Bagus sih. Jadi gimana, Pak? Jadi intinya menurut saya itu dia memperhatikan keluarganya lebih banyak materi dibanding kasih sayang. Hanya dengan materi kasih sayang akan ada gitu menurut dia. Sebagai tolak ukur materi gitu. Ya. Itu salah satu bentuk pembelaan diri dia sebenarnya. Tapi nggak salah kan? Ya sebenarnya dibilang salah, salahnya dalam hal apa ya? Maksudnya kasih sayang doang sih intinya. Kasih sayang doang. Padahal kan ada juga dulu pepatah mengatakan mangan orang mangan ngumpul, tapi dia nggak menggunakan pepatah itu gitu. Makan nggak makan asal kumpul. Iya. Asal Makan, ada makan, ubi asal kumpul. untuk dibakar. Iya, ada singkong untuk direbus. Ya, singkong untuk direbus. Jadi dia nggak Tapi pakai. kalau pas kondangan yang ribet, Pak. Gak. Pas kondangan yang ribet. Sama pas bayar anak sekolah biasanya ribet. Sekarang kayak gini aja, nggak usah munafik kayak gini, Bang Dik. Jadi kalau pas mesti ada momen yang lagi nggak, ibaratnya lagi nggak nggak mesra-mesranya sama istri, pasti ada. Ya, Ada momen itu mesti ada. Tentang kehidupan dalam berumah tangga. Ya maksudnya ada momen kayak gitu. Tapi mayoritas itu Mayoritas apa? Penyebabnya materi. Menyebabnya? Iya materi. Enggak juga sih, Bos. Makanya istri saya ya, Enggak juga sih, Bos. ntar dulu. Nggak dulu. Ya, Makanya oke, istri ntar saya dulu. itu ya, saya mau
kerja ya situ, enggak ya situ. Jadi kalau perempuan nganggur ya, di rumah pikirin muter-muter, yang dipikirin kalung, gelang, kondangan, kakek duit itu udah. Tapi kalau ada kerjaan, juga terhibur sama hobinya dia. Makanya istri saya suruh jahit. Jadi pikirannya itu muter. Biarpun dikasih duit 50 juta blok itu kayak kurang seneng banget. Nggak mau gitu. Iya. Nggak mau. Kalau punya hasil sendiri udah. Tadi kembali lagi Oh, tadi seperak, tadi dua kembali perak lagi itu tadi senang. kembali lagi tadi masalah pulang kampung karena belum siap. Itu dalam arti siapnya itu yang kayak apa? Standar siapnya kayak apa? Standar siap. Ya, tadi kan bilang Ini belum loh, siap. Perasaannya belum siap. Dari perasaan standarnya. Maksudnya belum Rasa siap. itu yang belum siap. Karena kalau pulang kampung harus dari awal lagi, nyari lagi. Tapi bukan perasaan doang dong. Tetap Ya, duit. perasaan, Tetap duit. perasaan. Ya gue sih paham bos, ya mahamin itulah bahasanya, tapi ya menurut gua ini apa namanya, apakah emang Nggak menggunakan pepatah apa orang Jawanya itu. apa emang setiap keluarga itu, setiap laki-laki itu mindsetnya nyari duit selesai, Enggak juga. Ya enggak lah. nyari duit selesai, udah tanggung Kalau menurut jawabnya. dia, Kalau menurut dia iya, iya seperti itu. enggak juga bos, tapi kan enggak juga kan Ya, salah berarti kalau menurut perasaan berarti salah juga dong dia. Kan kasih sayangnya nggak cuman nggak harus, maksudnya nggak harus kita dekat ya, dari Iya. jauh juga bisa. Tapi Iya kita paham, cuma tapi rata-rata sekarang itu zamannya begitu Pak bos. Saya ngeliatin rata-rata orang-orang itu, laki-laki khususnya, itu kalau udah nyari duit banyak, cukup buat keluarga, Udah ngerasa- udah selesai lah, udah ngerasa tanggung, iya udah udah berhasil merasa ya? Berhasil lah ya. merasa laki-laki itu Iya berhasil jadi kepala berhasil rumah jadi tangga. laki-laki lah, Iya. berhasil jadi kepala rumah tangga lah. Merasa bertanggung jawab. Iya. Tapi Kalau menurut saya itu emang sebuah mindset yang udah ditanam kayaknya dari kayak udah diracunin kita itu. ya kebutuhan lah. Udah diracunin gitu, kayak udah Laki-laki diracunin. ibaratnya udah siap perang kayak gitu jauh. Ya tak dulu, ini lagi, ntar saya tanya satu-satu. Ini saya mau tahu pendapatnya Wah ini. Itu karena pola pikir manusianya yang udah bergeser atau emang zamannya yang udah mulai bergeser, jadi pola pikir laki-laki semuanya jadinya begitu rata-rata ya, mayoritas gitu. Tapi Menurutnya kayak- gimana? Kalau menurut gua sih kayaknya cuman pola berpikir manusianya aja sih. Zamannya bukan karena Bukan zaman. karena zaman bukan. Karena cara berpikirnya mereka mungkin seperti itu. Kan juga nggak semuanya orang seperti itu. Ada juga yang mau susah apa nggak susah tetap ngumpul. Ada nggak ada tetap ngumpul. Karena kan materi itu nggak ngejamin suatu kebahagiaan juga. Iya. Kasih sayang itu kan dengan sendirinya rezeki akan datang untuk keluarga. Enggak harus dengan materi berlebihan, cukupan enggak. Tapi kalau menurut saya lebih ke zaman sih Bang Dik. Karena zaman sekarang boleh bilang semuanya serba duit. Ya emang benar duit itu nggak menjamin 100% Bagian. sebagai apa namanya sumber kebahagiaan lah ya. Tapi emang faktanya emang sekarang apa-apa serba duit. Jadi prosentase kasih sayang itu hanya sekian persen. Lebih ibaratnya lebih ke ya udah kayak tadi Ujang ngasih duit kian udah selesai, ngerasa berhasil jadi kepala rumah tangga, Jadi laki-laki. jadi Itu laki-laki. kan dilihat dari wilayah Mas Reno. Tapi kalau di wilayah perkampungan tanpa duit pun orang bisa sekolah, bisa hidup. Ya mungkin ini kita bilang kita karena Khususnya kita di metropolitan ya. karena kita lagi ngomongin posisi di Jakarta, jadi saya bisa ngomong begini gitu kali ya. Enggak, ini kan bicaranya masalahnya tentang tanggung jawab, kasih sayang atau Laki-laki perhatian ya? seorang laki-laki pada istri dan anaknya. Hmm. Jadi nggak lihat lingkungannya. Di segala penjuru pun harus berguna, itu harus bermanfaat. Jadi nggak ngelihat situasinya enggak.
ini kan kita bicaranya sebagai seorang lelaki, di mana tanggung jawabnya, perhatiannya kasih sayang pada istri dan anaknya. Gimana tanggapannya bos? Soalnya gini no, Kompleks sih lah itu. ya kompleks sih dibilang. Memang kadang-kadang kita sebagai laki-laki ya, kalau udah nyari duit, ya kita males banget bantuin istri. Ya Bener, beberes dikit-dikit lah. saya sendiri juga begitu. Ya, males lah kita bahasanya. Karena udah merasa nyari duit gua. Iya. Gua udah nyari duit itu urusan di rumah. Tapi padahal mah enggak itu. salah ya. Iya, padahal kalau menurut gue sih salah. Salah kalau menurut gua. Tapi kalau menurut bos kita nggak tahu. Iya. Apalagi bos yang kondisinya sekarang Jauh nih. Iya. Jawabannya. Ya jauh maksudnya, nggak Nggak ya dekat. saya yang kondisinya di bareng sama istri aja kadang-kadang bantuin istri pas lagi pulang kerja itu ya males, agak-agak males gitu, udah ngerasa ya ini kan urusan istri di rumah mah yang beres-beres sama dia, kita mah kerja aja, biasanya begitu. Tapi kadang-kadang mikir juga, wah iya ya kasihan. Tapi Capek. istri saya nggak pernah komplain sih. Udah kamu di kampung aja, enggak kayak gitu. Dia puas kayak gitu. Nah kalau nggak puas dia udah, ya udah mesti ngomong-ngomong terus terang. Iya. Jadi ada nilai apa ya? Plus minus. Tapi merasa bersalah nggak bos gitu? Hah? Merasa bersalah nggak? Bersalah, kalau saya kan merasa bersalah nih. Kadang-kadang kalau pulang kerja istri capek nggak bantuin dia, anak ceritain anak begini. Ya kadang-kadang merasa bersalah juga ya. Malah Kita yang- enak ya, yang kerjaannya saya- cuma saya- kerja doang. Yang ngeluh malah saya jam. Kok bisa? Iya. Kok bisa? Sampai Ya, dengan saya lu? udah punya istri ya. Masak sendiri, cuci baju sendiri, apa-apa sendiri. Pokoknya udah. Ya karena situ sendiri yang salah. Kemauannya siapa dulu? Ya coba kalau bareng mungkin nggak nyuci baju sendiri ya. Kan itu Enggak, mau istri dia- saya kalau mau di Jakarta malah saya seneng. Cuman dia nggak mau. Kayak gitu kayak gitu Ya, tetap. tapi balik lagi kemauannya siapa yang mau. Jadi dia udah betahnya di kampung. Dia. Jadi nggak boleh saling menyalahkan, menyatakan itu kemauan siapa gitu, seperti itu. Kalau merasa bersalah boleh ya? Kalau misalnya salah boleh. Iya, merasa bersalah. Kita, wah kasihan istri capek nggak bantuin. Cuma kalau kitanya ngeluh dalam kondisi sendiri, nyuci sendiri, Apa sendiri. karena keputusan kita berdua itu kan. Iya. Tapi yang nggak perlu diobrolin juga ada mereka. Apa? Ada rahasia semua orang kayak gitu. Iya. Ada kenapa Ada kayak pasti. gitu. Cuma nggak Pasti. perlu. Iya. Nggak perlu kita expose gitu. Iya, Enggak, emang kita nggak mau ngekspos masalah privat pribadi, cuma Iya, kita iya. sebagai laki-laki itu ini tentang pola pikir ya, pola pikir laki-laki itu yang kebanyakan kita laki-laki itu udah beres kalau udah nyari duit gitu. Masalah keluarga dan anak-anak itu tanggung jawab perempuan di rumah. Kalau saya pemikirannya kayak gitu. Iya. Nggak beres. Saya tetap ya. Jadi namanya suami istri itu ibaratnya kayak garwo lah itu. Satu Kalau jiwa. apa nih? Garwo itu Hah? istri lah kalau Jawa bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya itu garwo itu. Si gare nyawa. Si gare nyowo itu. Separuh Dia udah- separuh nyawa. Separuh jiwanya. Separuh jiwanya Iya, itu. separuh jiwanya. Jadi kalau ada udah kontak batin, oh ini saya perlu pulang, udah itu mesti jam itu jam. Oh, saya Tidak ada butuh- rasanya. Iya, saya butuh kasih sayang. Gila lah itu. Di rasanya udah kepengin. Oh, pulang, saya harus pulang. Nah itu bentuk tanggung jawabnya kayak gitu. Jadi ada sudut Ya. lain, kontak batinnya tuh ada. Tapi satu pertanyaan saya sih sebenarnya simpel. Saya juga ngalamin ya di luar lama, di luar kota lama dan berapa sebulan lah. Ini kembali lagi ke topik laki-laki itu hasratnya kan susah ditahan. Bagaimana cara kendalinya itu?
jauh lah itu. Lah. Itu. Ini kan kamu Coba yang lain yang dong. udah pengalaman ya jauh lah, Coba yang sering udah lah. lama nih. Ya, Udah lama sering. Bang Dik coba. Kalau Bang Dik nggak begitu, Nggak pernah bisa. jarang jauh, jarang misa lamanya gitu. Saya jadi satu terus. Iya. Kalau itu no komen. Kalau itu no comment. Oke, No comment kalau no comment. oke, no comment. Ya kan sekali aja berbagi cerita ya. Iya. Enggak, no Cara Enggak bisa itu. cara mengantisipasi sebagai laki-lakinya, kalian situ punya caranya gitu. Bagaimana caranya gitu? Oh, ini Kalau menurut penelitian yang kita bahas kemarin kan ini ada cara-caranya kalau laki-laki biar hormonnya itu, libidonya itu nggak tinggi lah. Ya olahraga, ya nyibuk dengan kesibukannya, senang dengan kesibukannya, happy. Kalau kayak Ustadz saya itu banyakin zikir, banyakin kadang kalau yang Ya itu Ustadz, yang ini sono. ini urusan Ustadz ya. Iya. Ini, kalau kita kan kalau ya, kita kadang-kadang kayak gitu lagi oh banget gitu kayak gitu kembali ke terus, agama berarti. iya belajar jadi Iya. dialihkan ke mana kayak gitu. Iya. Ya itu salah satunya banyak yang bilang ya alihin ke olahraga, alihin Dialihin ke kemana. kerjaan, dialihin ke ngobrol Belajar. ngopi Tapi bareng. kalau kerjaan saya nggak bisa masuk akal kalau masa dialihin ke kerjaan. Ketika dialihin ke kerjaan, tapi ketika kerjaan itu banyak masalah, wah malah jadi Ruwet. timbul masalah baru. drop itu bikin ngedrop ini Iya. selera itu selera unyu-unyunya ini jam. Jadi kalau kayak perempuan itu umur 40 tahun ke atas itu udah pulang beda sama laki-laki. Ya laki-laki mesti bisa urusan itunya. Jadi mau sebulan mau 3 bulan itu kuat kalau perempuan. Ya, ini kan yang diomongin laki-laki. Ya iya kan hubungannya sama itu kan no. Ya kalau perempuannya nggak mau, tapi kalau ke situ laki-lakinya masih pengen mau gimana? Menurut gua gimana, Pak? Ya apapun alasannya dia tetap bukan sempurna. Kalau pendekatan suami istri dan anak-anaknya lo itu aja gitu. Enggak, Saya menurut pribadi. masalah mengendalikan itu, Pak, ada tips dan trik lah kalau lagi posisi jauh dari istri kan, laki-laki nih susah ngendaliin hasratnya itu kan. Wah kalau itu dibilangnya misalnya dia nggak tahan atau dia pengen balik lagi ke manusia aja. Cara mengatasinya seperti apa dia? Balik lagi ya? Iya, balik ke Hampir manusia bisa. aja. Iya. Tapi pasti kalau nggak bisa mengendalikan larinya ke tetap hal-hal negatif ya. Ya pasti ya. Yang pasti Jangan iya. di luar positif udah. Iya. Yang pasti di luar Jangan iya. positif. Itu jawabannya itu titik nggak bisa Ungkapkan. diterjemahin lagi itu nggak Iya. bisa. Yang pasti udah itu. Ya, iya. Pasti kan. Ya emang sih kita sebagai laki-laki ya, kalau dalam sejarahnya emang Adam itu kan diciptakan jadi pemimpin sebenarnya kan di bumi. Tapi dia butuh pendamping, Bos. Nggak bisa dia sendiri. Hawa itu yang jadi pendampingnya kan. Nah, balik lagi masalah laki-laki itu kadang-kadang terlalu egois kalau menurut gue sih. Kadang-kadang ya kebanyakan laki-laki terlalu egois. Banyak hal dia lebih mentingin dirinya dibanding istrinya khususnya. Dia kadang-kadang ya bahasanya yang gampangnya aja nih. Ya kayak gua. Ya lebih mentingin beli rokok. Padahal kalau dihitung-hitung kan sebenarnya salah satu kayak gua saat laki-laki kalau menurut gua sih ini. Lebih mentingin beli rokok dibanding yang lainnya. Emang. Ya kan? Kita harus akuin ini. Tapi mau gimana karena udah ini sifatnya nyandu kan. Kecut. Iya. Tapi kalau Bang Dik, kalau masalah dia tadi
boleh bilang benar tapi boleh bilang salah ya. Benar enggak, salah enggak gitu. Tergantung keperluannya dia sebetulnya, tapi lebih banyak bukan salahnya jadi jatuhnya, sempurnanya. Banyak kurang sempurnanya. Belum sempurna. Betul itu no, itu jawabannya. Iya kalau iya betul sih, bos itu memang kurang sempurna. Kadang-kadang dari ini sih, dari rasanya udah istri saya enjoy, apa yang kurang lagi ya? Sebenarnya kadang-kadang yang mikir sampai situ, ya udah kepengen banget loh di kampung, mana kan kalau saya belum siapnya itu kan, saya di sini masih punya utang banyak. Soalnya kalau menyalahkan dia juga nggak pantas juga. Kita kan nggak tahu situasi dan kondisi dia itu seperti apa gitu. Jadi yang bisa Bukan menilai itu dia sendiri. bukan situ yang ngalamin gitu. Bukan, karena dia sendiri yang merasakan dan ngalamin, yang tahu situasi dan kondisinya. Jadi kalau untuk sempurnanya kurang, kalau untuk salah atau benar itu kita nggak bisa Nyalain. Nggak ada yang sempurna. Nggak. Ya gitu aja intinya. Nggak sempurnanya dia kan karena dia jauh gitu dari itu dan Yang anaknya itu sempurna aja. jangan, pokoknya paling 60% udah. Ada orang mau kiai mau apa ya paling gajah ini. Maksudnya bukan sempurna sebagai seorang manusia, sebagai kepala rumah tangga doang. Kalau manusia semuanya nggak sempurna full 100%, pasti ada kekurangan dalam hal apapun ya. Tapi makhluk paling sempurna diciptakan oleh Allah ya manusia. Iya, tapi dia malah paling sempurna loh Paling sempurna dibanding dibanding yang lainnya. Cuman keadaannya, maksudnya bicara keadaannya, bukan manusianya. Tapi keadaan situ tanggung jawabnya pada istri dan anak itu kurang sempurna doang. Kalau salah enggak, betul juga enggak. Tapi nanti kalau situ udah menemukan jalan yang pas, yang cocok, udah bisa ngumpul sama istri sama anak lagi sampai akhir mungkin sampai tua ya. Tapi situ pernah nggak kayak gitu koreksi diri, oh iya ini saya jual dalam keluarga kurang ini pernah nggak? Iya loh, selalu ada lah kita. Gue sih selalu ada yang dikoreksi dalam hal sama anak sama istri kan, selalu ada lah. Iya pasti. Ini juga saya masih usaha gimana Nah iya makanya kan Sama-sama, karena kita keadaan. sama-sama. Karena keadaan, Iya, betul jadi itu. kita balik keadaan. Jadi kita juga nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh. Emang paling enak emang ngebahas masalah bos karena jauh. Iya. Cuma topiknya enak nih buat dari awal kita bahas itu. Bukan bentuk penyerangan, bukan. Bukan bentuk Oh. penyerangan. Enggak penyalahan Tadi juga. kan enggak. dipajang. Oh, kirain bentuk penyerangan keadaan. Biasa kalau ketemu sama situ gelut mulu deh. Sekarang gimana ngobrolnya? Enjoy nggak? Ya, laki-laki lah. Saya kalau pulang kampung udah saya siapin ke ya dari dapurnya dari apa itu udah saya siapin. Tapi kenapa ya alasannya Tuhan ciptain laki-laki untuk jadi pemimpin itu alasannya kenapa ya? Karena perempuan lemah. Kok bisa tahu perempuan lemah sih? Ya lemah kalau ya kendalanya itu ada. Kalau laki-laki kan nggak head, perempuan head itu doang. Ini ya. Lemah dalam apanya nih? Fisik. Perempuan malah justru manusia paling kuat kalau gue bilang sih. Paling kuat itu Sekarang- ya iya. Sekarang situ kalau hamil 9 bulan kuat kagak? Gue udah ngebayanginnya udah apa namanya? Udah Ngap. bingung itu ngebayanginnya. Udah ngap. Iya udah ngap kayaknya ngebayanginnya. Mungkin dalam hal mungkin itu maksudnya mungkin hal bidang apa gitu. Fisik Apa, atau ya. mental. Mungkin luas kali artinya. Kuat itu ada yang kuat banget itu, yang laki-laki nggak bisa ada. Cuman yang namanya perempuan itu harus dirangkul, udah diciptain, udah dikodratin harus dirangkul gitu. Dijaga, dilindungi. Iya. Karena gue percaya ya di balik laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang kuat. Ada yang lebih kuat. Iya. Di sampingnya pasti ada perempuan yang kuat.
di balik laki-laki yang hebat jadi pemimpin loh, pasti ada laki-laki yang kuat. Kita lihat contohnya dulu Soeharto, ya kan? Soeharto, wah, kuat kan dia jadi pemimpin, ya lumayan, ya walaupun terakhir-terakhir ya begitu, cuma dia termasuk lama dan kuat lah pemimpin kita itu, bapak pembangunan kan. Tapi pas jatuh-jatuhnya kan pas istrinya meninggal kan. Karena gue percaya laki-laki yang kuat jadi pemimpin itu pasti ada perempuan yang kuat di belakangnya. Cuman kalau pas zamannya Nabi itu kan modelnya perang-perang itu, perempuan itu nggak bisa perang kayak gitu, makanya disebutnya lemah. Jadi kendalanya ini satu, hamil tuh, jadi nggak bisa membentengin itu, nggak bisa membentengin diri sendiri sama orang lain, itu nggak bisa. Berarti situ nggak setuju dengan kepemimpinan seorang perempuan? Ya setuju, cuman kan itu kendalanya itu loh, Cak. Yang contohnya, jadi nggak semuanya itu. Ada satu hal yang perempuan itu harus dilindungi, itu ada. Ya itu contohnya satu hamil pas zamannya Nabi. Nah, sekarang kalau nggak ada laki-laki ya perempuan semua lagi hamil semua, emang bisa perang? Nggak bisa. Oh, masalahnya di perangnya. Iya, itu zaman Itu kan zaman dulu. ya. Zaman sekarang juga ada orang hamil kok. Iya nggak, maksudnya emang zaman dulu, zaman sekarang kita harus perang. Kalau sekarang itu perangnya ada perang ekonomi, perang Ya, iya kan. jadi ada waktu perempuan itu nggak bisa nyari duit, itu ada, nggak bisa nyari materi, nggak bisa melindungi, ada itu harus dilindungi. Sampai sekarang ada, nggak zaman dulu. Coba kalau sekarang kayak jadi ibaratnya orang mati hamil tinggal mati. Karena banyak juga pemimpin perempuan juga yang kuat juga, bos, yang Itu- berhasil juga. Nah, itu komplek itu, Cak. Nah. Artinya jadi Karena gue sih nganggap- kuatnya ada. Nganggap tetap, ya gue nganggap perempuan laki-laki itu sama, gue nganggapnya begitu. Tapi emang ada sisi keistimewaan dari hal memimpin di laki-laki. Tapi ketika perempuan dan laki-laki, gue anggap itu sama, gue bilang sama. Jadi dia juga bisa mimpin sebenarnya. Dia juga bisa mimpin. Karena perempuan itu harus ada wakil. Kalau laki-laki nggak ada wakil bisa, Cak. Cuman perempuan itu harus itu mutlak terus ada wakilnya. Nah itu contohnya itu doang yang real. Mungkin lagi hamil itu udah real harus diwakilin. Mau jadi pemimpin mau apa, nggak bisa tiap hari ke kantor, itu nggak bisa. Kendalanya itu doang satu, perempuan. Nggak kuatnya di situ, Cak. Karena dia lagi berjuang mau melahirkan. Nah, kecuali perempuan jadi jadian tuh, wah Nah, bisa kan, itu Kan? bisa. apa aja kan. Makanya perempuan nggak bisa jadi pemimpin, ya itu satu itu. Karena hal satu itu. Benar nggak?